Untuk selanjutnya, pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh dosen muda berbakat, ya, Mas Miski. Beliau adalah lulusan S1 jurusan Tafsir Hadis, IAT UIN Sunan Kalijaga, kemudian S2 di Studi Al-Quran dan Hadis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga juga. Sebagaimana Pak Ali Imron, beliau melalui sejumlah tulisannya juga mengamati tentang realitas keberagamaan, tidak terkecuali dalam kajian hadis di media virtual. Salah satu karya beliau yang terbaru berjudul Islam Virtual, Diskursus Hadis, Otoritas dan Dinamika Keberislaman di Media Sosial menjadi bacaan yang menarik, saya kira, untuk memperkaya wawasan kita tentang topik hari ini. Baiklah, langsung saya persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materi. Silahkan, Mas Miski. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, juga kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya perlu ngecek apakah suara saya bisa terdengar dengan baik. Ya, sudah Mas Miski, sudah jelas. Oke, dan yang tidak kalah penting, terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ali Imron yang sudah memberikan salah satu pijakan data untuk penyampaian saya berikutnya. Apa yang disampaikan oleh Dr. Ali Imron pada dasarnya menjadi penguat dari adanya sebuah tesis bahwa dalam kehidupan kita hari ini, kita tidak pernah lepas dari yang namanya media sosial. Bahkan tidak hanya konteksnya mencari jodoh di Google, tetapi juga bagaimana menyembuhkan sebuah penyakit. Yang itu bahkan di dalam ruang medis, obat untuk wabah yang sedang kita hadapi itu belum benar-benar dipastikan 100% ditemukan. Hal ini tentu saja berbeda dengan konteks realitas masa lalu, di mana ketika kita akan mencari jawaban dari sebuah persoalan-persoalan keagamaan, kita itu perlu menaik bukit, turun gunung, dan lain-lain itu. Pada konteks hari ini, ketika kita ada sedikit persoalan, tanpa terkecuali soal keagamaan, di samping soal cinta dan pencarian jati diri yang tak kunjung usai, yang kita rujuk pertama kali itu pasti Pak Google. Setidaknya ini pengalaman saya. Entah pengalaman Bapak Ibu bagaimana, tapi saya pikir husnuzon saya kita sama. Dan yang tidak kalah penting dari itu adalah pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bagaimana memahami hadis Nabi dalam media sosial. Dan barangkali saya bisa dibantu untuk menayangkan slide-nya. Saya coba. Oke. Bagaimana memahami hadis Nabi di dalam media sosial? Kenapa hal ini penting? Sekali lagi berpijak pada yang disampaikan oleh Dr. Ali Imron tadi. Bagaimanapun kehidupan kita hari ini itu nyaris tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan kecenderungan untuk merujuk pada media baru. Dalam konteks ini, media sosial. Kenapa kita perlu membahas ini? Kita bisa melihat bahwa dalam konteks Indonesia misalnya, ditemukan bahwa ada 160 juta pengguna media sosial. Ini terkonfirmasi sejak per Januari tahun 2020.
Dan itu berarti ada peningkatan yang signifikan sampai 12 juta pengguna dihitung dari April 2019 sampai Januari 2020. Dengan kata lain, peningkatannya mencapai 8,1% dari 1 tahun sebelumnya. Kita bisa berasumsi bahwa dalam dekade yang akan datang, pada masa yang akan datang, hal ini akan semakin naik dan kita tidak bisa memberikan alasan apakah akan turun. Tapi yang pasti kedekatan kita hari ini dengan media sosial merupakan fakta sejarah, fakta realitas yang tidak bisa diabaikan sama sekali. Hanya saja pada kesempatan ini yang ingin saya tawarkan adalah bagaimana memahami hadis di dalam media sosial dengan pendekatan diskursus genealogi. Kenapa hal ini saya rasa menjadi penting? Karena kajian-kajian kita terhadap hadis Nabi dalam konteks keberadaannya dalam media sosial itu palingan kita lebih fokus pada hadisnya, atau di saat yang sama kita terlalu fokus pada medianya, dan di saat yang berbeda pula kita belum menemukan tawaran metodologis terkait keberadaan hadis di media sosial. Padahal hal ini penting untuk dilakukan guna setidaknya menghindari, karena biasanya ketika kita mengkaji hadis di dalam media, meskipun objeknya adalah hadis, tapi ternyata porsi untuk hadisnya begitu minim. Maka dengan pendekatan diskursus genealogi diharapkan semuanya berjalan secara imbang, tidak ada yang kemudian merasa satu dikucilkan dan yang lain justru dianak emaskan. Maksud saya, medianya lebih terlalu ditekankan, sedangkan hadisnya justru diabaikan. Padahal sejak awal kajian yang diinginkan justru ingin membaca bagaimana hadis di dalam media sosial. Pada konteks ini, kita bisa melihat materi misalnya yang ditampilkan itu, kita ambil contoh meme hadis larangan bepergian tanpa mahram. Satu hal yang perlu saya tegaskan, ketika hadis itu bertemu dengan media, maka terjadilah mediatisasi. Itu artinya kita perlu melihat dua hal yang kemudian menyatu ini secara komprehensif dan tidak cukup bila dikatakan atau dikaji secara terpisah. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika hadis sudah menjadi atau berproses menjadi mediatisasi, itu artinya sudah terjadi hal-hal yang itu tidak lagi murni berbicara tentang hadis. Tapi dalam konteks ini tidak masalah sebenarnya kalau kita mau fokus pada hadisnya, tetapi sekali lagi kalau memang kajian yang akan kita kaji itu mau melihat hadis yang memang berkorelasi dengan media sosial. Berikutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan, kecenderungan kajian kita terhadap hadis atau tentang keberadaan hadis di media sosial itu terpaku paling tidak pada 3 hal. Kita terlalu fokus pada hadis sehingga mengabaikan keberadaan medianya. Yang kedua, kita terlalu fokus pada media dan kita mengabaikan keberadaan hadisnya. Dan yang tidak kalah penting, kita seringkali kebingungan mau dikaji menggunakan apa, karena di saat yang sama hadis punya perspektif dan media juga punya perspektif. Maka pada kesempatan ini, keberadaan pendekatan yang bisa mengakomodir dua hal itu saya pikir merupakan hal yang urgen dan signifikan. Berikutnya. Apa itu pendekatan diskursus genealogi? Pendekatan diskursus dan genealogi itu berupaya untuk menempatkan hadis dan media dalam satu kesatuan utuh
Sekaligus dalam proses analisisnya nanti, kita tidak bisa mengabaikan bahwa hadis yang sudah masuk pada media itu lepas dari konteksnya, baik dalam konteks antar media sosial maupun konteks dalam kehidupan nyata. Tetapi yang tidak kalah penting dari itu, kita meyakini melalui pendekatan ini, apapun pendekatan, apapun pemahaman terhadap hadis yang kemudian muncul di media sosial, itu sebenarnya punya alur genealogis. Artinya, keberadaan pemahaman tertentu yang ada di media sosial itu tidak lepas dalam konteksnya yang hari ini, sekaligus tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan konteksnya di masa lalu. Di dalam pendekatan diskursus genealogis, kita diharapkan membaca persoalan keberadaan hadis di media sosial itu secara imbang. Artinya, hadis dan media dibaca secara baik sebagai konteks mikro, sedangkan konteks sosial, konteks genealogis itu juga harus dibaca dengan baik untuk nanti mendapatkan gambaran yang spesifik dan komprehensif bahwa sebenarnya ada apa di balik itu. Berikutnya. Melalui pendekatan yang sudah saya sampaikan, kita bisa melihat pada mulai dari alur yang paling bawah. Ada hadis, ada media, kemudian terjadilah mediatisasi hadis. Melalui proses ini, kita disuguhi sebuah pemahaman melalui keberadaan hadis yang ada di media. Ambillah kita mim hadis misalnya, atau dalam contoh yang paling dekat dengan kita tadi tentang hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Kita bisa menganalisis itu dan kemudian kita mencoba untuk melacak secara genealogis. Oh, ternyata ada pemahaman yang demikian. Misalnya, kalau kita lihat beberapa hadis yang ditransformasikan ke dalam mim hadis, itu bisa kita lacak merupakan pemahaman yang khas Timur Tengah, utamanya Arab Saudi. Hal ini dalam analisis genealogis bisa kita lacak juga ke atas lagi, ternyata juga ketemunya pada Imam Ahmad. Lalu kita akan ketemu dengan yang paling atas itu ketika sampai pada proses bagaimana hadis di masa lalu dipahami, lalu kita lakukan analisis lagi secara putar balik. Artinya setelah sampai pada bagaimana hadis dipahami di masa lalu, itu kita lihat lagi kembali ke konteks hari ini bahwa ternyata keberadaan hadis di dalam media sosial dalam konteks ini adalah hadis tentang larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Itu sebenarnya melahirkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi seiring berjalannya waktu, pendapat itu sebenarnya semakin banyak, tetapi dalam konteks media sosial justru yang dimunculkan hanyalah satu pendapat. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa keberadaan pemahaman hadis di media sosial itu tidak pernah lepas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Terlepas apakah nanti kepentingnya bersifat ideologis, ataukah kepentingan-kepentingan lain seperti untuk memperkuat identitas keberagamaan diri kita, atau bisa jadi ini kaitannya dengan kepentingan untuk menjelaskan bahwa sebenarnya saya ini orang solih, sehingga saya perlu memposting hadis tentang ini setiap waktu di dalam media sosial saya. Dan barangkali seperti itu pengantar yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Hal lainnya saya serahkan kepada Ibu Moderator.